Halo, Assalamualaikum rekan-rekan tani ternak seluruh Indonesia. Terima kasih sudah berkunjung ke channelnya Om Makmun. Jangan lupa yang baru gabung ya, dukung selalu channel kami supaya terus berkembang. Subscribe, like, share. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Teman-teman, rekan-rekan semua, kali ini saya akan membahas terkait dengan investasi peternakan dan pertanian, di mana kemarin ada salah satu pelanggan rumput saya itu ditipu oleh salah satu salah satu pengusaha barangkali ya, yang bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Jadi si pengusaha tadi itu membuka investasi dengan dengan keuntungan mencapai 20% kalau nggak salah. Jadi kita nanamkan uang 10 juta, kemudian setiap bulan mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta gitu ya, kurang lebihnya investasinya seperti itu. Hati-hati ya teman-teman, rekan-rekan semua, bahwa banyak sekali sekarang investasi yang tawarannya itu begitu menguntungkan, tetapi di belakang kemudian investasi tersebut tidak menghasilkan apa-apa kecuali uang kita nggak balik. Di awal mungkin iya, misalnya keuntungan 10% ya dari 10 juta. Yang saya ceritakan ini teman saya, dari pelanggan saya dari Sumber Baru atau dari mana ya, lupa saya kemarin. Dia investasi 10 juta, tiap bulan 10%. Berarti setiap bulan dia dapat 2 juta gitu ya. Ada perhitungan keuntungannya katanya. Di bulan pertama lancar dapat, bulan kedua dapat, bulan ketiga dapat, bulan keempat sudah mulai nggak dapat. Dengan alasan ya, berbagai macam alasan. Alasan yang usaha nggak jalan lah, alasan yang inilah, alasan itulah, semua disampaikan gitu ya. Sampai akhirnya pada puncaknya pelanggan saya itu tadi ingin menghentikan investasinya, ingin menarik semua modal yang senilai 10 juta. Ternyata juga tidak bisa gitu. Alasannya masih masuk ke barang gitu ya. Kemudian karena ada kecurigaan, investor tadi, pelanggan saya datang ke rumahnya, ke rumah pelaku usahanya. Ternyata sampai di sana dia sangat kecewa. Apa yang diceritakan di media sosial, apa yang dia ceritakan di Instagram, apa yang diceritakan di Facebook itu tidak sesuai gitu ya. Pelanggan saya itu katanya dapat informasi dari Telegram. Dari informasi di Telegram, banyak yang magang, banyak yang latihan di situ. Ya perfect banget lah usahanya gitu. Hati-hati ya teman-teman, karena dunia online itu banyak yang tipu-tipu gitu ya. Banyak yang tipu-tipu ya, juga tidak semua gitu ya. Artinya ada beberapa oknum yang memanfaatkan kurang mengertian orang yang punya banyak uang. Jadi orang punya banyak uang tapi tidak banyak tahu tentang mekanisme-mekanisme investasi atau investasi peternakan, terutama investasi pertanian gitu ya. Jadi hati-hati sekali terkait dengan hal itu. Usahakan jika Anda ingin investasi, setidaknya Anda tahu, Anda datang ke lokasinya seperti apa. Jangan asal main transfer aja gitu, tanpa ada tekan kontrak di atas materai, tanpa ada survei lokasi, tanpa ada perjanjian atau apa, tanpa ada jaminannya hanya apa? Jaminannya hanya foto di Instagram. Itu bisa dibuat ya teman-teman, bisa dibuat rekan-rekan. Jadi saya kalau ingin punya banyak domba misalnya, tinggal datang saja ke peternakan yang besar. Kalau di Jember itu peternakan paling besar di UPT peternakan yang punya provinsi ya, di daerah Garah itu besar sekali. Tinggal saya foto-foto, cekrek-cekrek, sudah saya akui punya saya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman datang sendiri ke lokasi, kemudian bertanya legal usahanya ini bentuk CV kah, bentuk PT kah, atau bentuk apalah, bentuk koperasi kah, atau bentuk kelompok tani, kelompok ternak kah, itu penting untuk diketahui. Jangan sampai Anda ini maksud hati ingin investasi tapi kemudian habis modal-modalnya seperti yang dialami pelanggan saya itu. Dan sudah banyak korban-korban yang demikian. Mari kita semuanya belajar gitu ya. Dan kepada teman-teman yang membuka keran investasi, hati-hati bahwa
apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita dapatkan itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan teman-teman yang sudah berinvestasi bisa terus dipantau investasinya sejauh apa perkembangannya dan sejauh apa modalnya. Ingat, investasi peternakan, investasi pertanian, jika selalu memberikan janji keuntungan, maka itu tanda tanya. Kenapa? Karena dalam setiap usaha itu pasti ada resiko. Kalau misalnya pertanian, maka gagal panen resikonya. Bibit diserang, kalau misalnya padi misalnya, bibit diserang wereng, habis. Kalau peternakan, kematian atau sakit atau tidak berkembang berat badannya kalau main di penggemukan. Itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang selalu menjanjikan keuntungan dari mana gitu, keuntungannya itu bukan usaha aja kadang mati, kadang tidak berkembang gitu ya. Namanya peternakan ya, ketika salah pilih pakan aja bisa menyebabkan tidak kemberut kembung kemudian mati gitu. Kalau sudah mati, dari mana keuntungannya? Kan nggak ada gitu. Lebih baik pakai mekanisme atau mungkin ya investasi ke hal-hal yang lebih jelas gitu ya. Nggak perlu kemudian jika Anda punya uang, merasa punya uang saya kok nggak berkembang, dibelikan emas batangan aja. Karena dibelikan emas batangan itu lebih aman. Tetapi walaupun memang di dalam hadis mengatakan bahwa sebaik-baik harta kaum muslim adalah domba, sebaik-baik harta muslim adalah kambing. Nah itu ya, kalau mau investasi kambing, silahkan cari mitra investasi yang memang amanah gitu ya, dan Anda tahu lokasi usahanya, Anda tahu bagaimana orangnya, jujurkah, amanahkah, track recordnya gimana, pernah tidak melakukan penipuan, pernah tidak dia terutama di bank ya. Paling mudah itu untuk melihat kredibilitas seseorang kalau zaman sekarang, terutama investor, jika dia pernah bermain bank, adalah di bank. Bagaimana dia di BI checkingnya, gimana, apakah di blacklist kah dari BI checking. Kalau dia di blacklist di BI checking, dia tidak bisa melakukan pinjaman di bank karena masih ada tanggungan, sudah nggak usah. Kenapa? Karena di bank itu sistemnya kan sudah bagus. Di sana juga ada juru sita, ada juru lelang, tapi masih nggak bayar. Apalagi Anda tidak punya juru sita, tidak punya juru lelang, tidak punya juru tagih, pasti tambah nggak akan dihiraukan kalaupun misal di belakang ada persoalan di investasi Anda. Jadi bercerdaslah dalam berinvestasi, hati-hatilah dalam berinvestasi, utamakan berinvestasi dengan keluarga, dengan warga sekitar, atau dengan teman-teman yang memang Anda percaya, Anda yakin bahwa orang ini amanah. Demikian video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.